Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita akan belajar bersama dan sharing ya tentang foto dan video, bagaimana kita membuat suatu iklan produk dari usaha kita yang bisa secara simpel bisa kita buat. Nanti kita akan kasih tip dan triksnya gitu ya. 3 hal penting yang harus diperhatikan di dalam foto dan video. Nah, ini yang pertama adalah penguasaan kamera secara teknis. Yang kedua, estetika komposisi gambar. Dan yang ketiga adalah trik pengambilan foto dan video. Nah, di sini yang pertama, Bapak Ibu, yang kita masih banyak melakukan kesalahan adalah bagaimana cara memegang kamera. Nah, ini harus kuda-kudanya berarti posisi kakinya harus dibuka, Bapak Ibu. Jadi kalau kita walaupun pakai HP juga begitu, ya, supaya gambarnya stabil. Kemudian kita harus mengatur nafas. Kalau memang pernafasannya kurang bagus, ya kita tahan nafas dulu pada saat merekam. Tapi kuncinya Bapak Ibu harus makan dulu. Karena kalau tidak makan dulu nanti gambarnya bergetar, protes ya. Nah, ini yang pertama, harus tenang dulu. Kemudian untuk pengambilan gambar, hindari zoom in, zoom out. Bapak Ibu harus mengibaratkan lensa itu sebagai mata kita. Kalau tidak mengibaratkan mata kita, pasti gambarnya goyang-goyang, maju mundur. Itu jangan dilakukan. Kemudian panning ke kanan, panning ke kiri. Nah, yang boleh dilakukan misalnya kita punya usaha, misalnya rumah makan atau misalnya homestay. Nah, ini untuk memperlihatkan keseluruhan. Coba Mas. Nah, ini seperti mata kita. Contohnya seperti mata kita. Nah, kita melihat keseluruhan juga tidak mungkin akan bergerak terlalu cepat. Begitu. Ini yang pokok Bapak Ibu. Kemudian ini tidak boleh menentang cahaya. Kalau misalnya kita belakangnya cahaya, saya ambil Pak Andi, bagaimana Bapak Ibu? Gelap. Pak Andi jadi hitam. Nah, yang harus dilakukan adalah Pak Andi harus bergeser. Ya. Nah, di situ. Nah, ini yang harus dilakukan Bapak Ibu, tidak boleh menentang cahaya. Sekarang saya akan lanjutkan. Yang kedua adalah estetika komposisi gambar. Jadi komposisi itu Ibu Bapak melakukan pengaturan apa yang masuk di dalam frame. Estetika komposisi yang pertama. Jadi saya akan mengambil gambar frontal. Frontal itu berarti dari tengah lurus ke Bapak Ibu. Bagaimana gambarnya? Tidak masalah ya? Oke. Saya akan mengambil gambar serong. Menurut Bapak dan Ibu, antara gambar frontal dengan serong, bagus yang mana? Frontal atau serong? Kalau pengambilan keseluruhan lebih bagus adalah serong. Nah, serong berarti kan pengambilannya dari samping. Bapak Ibu harus memberikan ruang kosong di depannya. Jadi tidak mepet. Ini yang salah Bapak Ibu. Yang benar adalah memberikan ruang kosong di depannya, ada space-nya. Pengambilan frontal itu monoton, pengambilan serong lebih menarik. Nah, kita mau pilih mana? Lebih menarik atau monoton? Gak ada salah, gak ada benar, ini dari segi seni aja.
Bapak Ibu sering mengambil gambar seperti ini? Ya. Ya. Ini space di atasnya terlalu banyak. Yang harus dilakukan adalah kita menurunkan kameranya. Ya. Seperti ini. Itu yang menurut estetika komposisi gambar. Kalau yang tadi, ini Pak Andi terlihat seperti tenggelam. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ini tidak boleh dilakukan. Kemudian ada yang boleh sama tidak dilakukan menyangkut jenis kelamin ini. Kalau ngambil gambar perempuan dan laki-laki, ya. Misalnya ini pada saat makan, yang disyuting adalah makanannya ini, ya. Kalau ini perempuan tidak diperbolehkan dalam estetika komposisi karena tampak yang sensitif. Kalau perempuan, kalau cowok nggak masalah, gitu ya. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan bagaimana? Yang jadi pusat perhatian adalah gambarnya, makanannya misalnya, botol aquanya gitu. Nah, mau bawa celana. Ini contohnya misalnya kita punya dagangan online celana gitu. Nah, yang sering dilakukan oleh yang jualan di online itu ngambil gambarnya gimana? Nah, itu celananya. Yang diperlihatkan celananya ya memang jualan celana. Tapi kalau laki-laki tidak boleh disyuting begini ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini yang jauh. Yang boleh adalah Celana dicopot. celana. Nah, seperti itu nanti celananya misalnya dibawa atau bagaimana gitu ya. Itu, tapi jangan disyuting yang bagian itu. Nah, sekarang kita mau ke beauty shot, sinematik kalau sekarang. Anak-anak muda sekarang pakai gimbal, pakai HP juga bisa, pakai gimbal gitu ya. Ini buah timun ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya hanya timun tapi bagus ya. Kalau kita memberikan namanya depth of field atau dikasih blur, ada ruang tajam. Jadi yang jelas adalah jeruknya, yang lain gak fokus. Jadi gambar kalau ada yang fokus, ada yang gak fokus, itu boleh, tapi kalau nggak fokus semua tidak boleh, gitu ya. Nah ini pakai lensa fix kalau mungkin Bapak Ibu ada yang punya DSLR. Jadi di sini kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu membuat konten-konten iklan itu harus yang menarik dulu. Bahan bakunya harus yang benar dulu, baru nanti mau diedit apapun pasti bagus. Nah sekarang kalau kita mau pakai HP, medianya kita hanya pakai HP, itu harus tata cahayanya yang kuat. Jadi kalau syuting di luar ruangan saja, atau harus betul-betul terang. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kamera HP di luar agak redup misalnya di bawah pohon atau apa ya, itu gambarnya pasti bagus. Pasti orang kira nggak pakai HP. Itu hanya dikasih efek, dikasih semprotan air, tapi hasilnya beda ya. Nah ini bisa kelihatan titik-titik airnya. Kita lebih memfokuskan ke bahan bakunya bagus. Nah mau diedit seperti apapun, gambarnya tambah bagus gitu kalau sudah jelas bagus bahan bakunya. Kita menekankan ke who is behind the camera, bukan kameranya tapi orangnya. Saya Edi Wianto. Saya mau minta tolong untuk kalau kita moto pakai HP itu loh, kadang-kadang kesulitan di dalam pengaturan sinar. Misalnya tiba-tiba gelap. Nah, kalau kita gunakan yang di sini kadang-kadang terlalu putih gitu loh. Biasanya pengaturan fokusnya Pak biasanya. Itu Bapak potretnya di luar dalam. Di dalam ruangan. Nah, di dalam. Bapak hindari warna putih.
Soalnya biasanya itu fokus nggak diatur dulu. Asal jepret gini, fokusnya ke warna putih atau warna gelap. Jadi kalau fokusnya nggak diatur ke warna yang terang, nanti yang terang tambah terang. Nah, itu pengambilan kolosal gitu kalau misalnya kita punya homestay gitu, terus mau kita promosikan gitu. Kalau dari luar misalkan mau ngambil rumah, itu motret awannya diminimalisir. Karena nanti biasanya kalau awannya terlalu banyak, ketarik semua ke awan, ke langitnya. Pasti gelap. Jadi dikurangi, jadi diturunkan kameranya. Selamat malam, saya Pak Budi. Ya. Mau sharing tip and trik aja. Bagaimana untuk mengambil video atau foto di satu momen yang butuh momen pengabdian cepat kayak wedding, kayak dokumentasi spontan, dan momen itu bagus biar nggak kehilangan momen dan tetap estetik, tetap bagus. Karena kalau secara teori sedikit banyak saya juga belajar, tapi ketika di lapangan itu kadang buyar dan kurang roll of thought ke sini, oh ini kurang seperti ini. Nah, menimbulkan gairah itu bagaimana? Saya jawab dulu video ya. Kalau kita ngambil gambar yang ngejar momen, biasanya saya pakai auto semua, saya tidak pakai manual. Ya, hanya saya menghindari warna putih. Gitu. Saya menghindari menentang cahaya, gitu. Saya hanya pindah-pindah angle saja, tapi yang jelas pertama saya harus rancang konsepnya dulu. Nah, kalau SOP-nya unsur gambar itu ada gambar kolosal atau gambar keseluruhan dan gambar detail. Itu yang harus ada. Gambar keseluruhan itu menunjukkan di mana kita berada. Gambar detail menunjukkan ekspresinya, siapa yang berada di situ. Nah, itu unsur gambarnya harus dua. Itu karena kalau penonton menghendaki gambarnya close up, karena TV itu media close up, HP media close up. Kalau gambarnya dari jauh semua, pasti orang bosan. Baik, kalau Bapak misalkan pas momen apa? Atau pas tari atau gimana? Ya, itu kadang nari dan yang lain. Kemarin saya saking ininya kan karena ditunjuk dadaan dan lensanya juga lensa fix dan harus mengcover. Saya butuh lensa wide tapi nggak ada pada waktu itu, jadi capek itu Mas, harus lari-lari dengan kondisi dokumentasi yang harus terdokumen semua. Nah, ya wis pada akhirnya saya auto, malah justru tersetting, tapi hanya saja butuh di post editingnya nanti yang agak kemarin itu. Biasanya kalau buat momen speed atau buat momen lari itu biasanya speed minimal 100. Ya, apalagi kalau Bapak pakai lensa fix itu f-nya bisa 18, 14 bisa. Itu bisa buat nolong cahaya. Tetapi kalau triknya, kalau misalkan ada beberapa penari, Bapak fokus satu saja, satu orang saja. Jangan takut kehilangan momen. Tapi fokus satu saja, satu orang. Kalau satu orang itu sudah dapat, baru ganti. Jangan ini belum dapat, udah pindah ini nggak dapat lagi, pindah ini. Nah, fokus satu orang dulu. Kalau udah dapat, baru yang lain. Kalau misalkan lensanya wide sih nggak masalah, suasana. Cuman kalau lensanya fix, itu Bapak harus ngincer dulu, nunggu momen, udah dapet, baru ganti target. Gitu. Tuan Andi yang terhormat, wah, saya tuh kok jadi penasaran ya, bagaimana caranya kalau kita moto, video, menghasilkan suara yang jelas, jernih, dan video juga suaranya yang cetok gitu loh, yang jelas. Nah, itu bagaimana caranya, Bu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang pertama kalau audio, Pak. Kalau pakai HP memang kalau di situ mic-nya kan omni, jadi suara semuanya masuk. Tapi kalau Bapak mau ngasih narasi atau misalnya jadi video iklan itu mau dikasih suara,
Nah itu sebaiknya nanti direkam sendiri, baru dimasukkan. Harus di tempat yang sepi gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan pembicaraan dari asisten saya. Kalau saya cukup visual, sekarang tadi, ya. Sebab kalau sejak awal Anda nanti lihat saya serius terus. Wah ini tinggali, ya kan? Pak Yunus tanya, begini ngirit ke pedas, tapi nggak ada modal. Awas itu Pak, modal itu perlu. Saya nggak berani ngomong gitu Pak. Saya kesempatan yang ngomong begini ya kan? Tapi nggak masalah, yang penting meriah hari ini. Yang penting cuan. Tapi yang modalnya kecil ya tuan Titi. Iya toh? Pengennya cuan terus ya Pak ya? Inginnya cuan, tapi yang penting cuan. Ya kan? Senangnya tuh menariknya kan workshop dengan media visual, ini juga duit gitu. Gara-gara saya sering ngiceng, udah gitu duit terus saya gitu, modalnya ngiceng udah cewek kayak ada yang salah saja lah. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menghadiri dengan wajah yang smile, handsome dan enak sekali dipandang. Nanti visualnya juga terjadi kelihatan bagus karena kameranya mahal ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Nama saya Priyo Kristanto. Saya diajak Pak Johan untuk ikut ini. Dari seminar ini yang karena saya bukan fotografer, cuma seperti yang lain pakai HP mungkin untuk menunjang usaha yang sepele-sepele. Saya tadi cuma mendapatkan sesuatu yang sepele tapi penting. Contohnya, Mas Slem tadi bilang kalau mau fokus dulu yang cerah, nanti hasilnya yang gelap yang cerah. Nah itu mungkin hal sepele tapi saya dapatkan, ternyata begitu ya. Saya sering foto itu kan kok antara yang putih lurus sama yang itu, nah itu sangat bermanfaat. Kemudian cara berdiri juga ternyata harus kaki kanan kiri kuda-kuda bagus. Nah itu saya dapatkan itu Pak. Hal sepele tapi berguna dalam sehari-hari gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, diskusi kita dari Andis ya dengan peserta sudah lengkap ini. Saya berharap semoga Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam usaha Bapak Ibu untuk tips dan triksnya yang kami berikan tadi ya. Kalau sukses itu membutuhkan waktu, tapi kalau berproses itu setiap waktu. Jadi kita harus latihan terus, harus berproses supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Ya, terima kasih Bu Ana. Semangat!